Bagus pribadi, saya mengajar di Arsitektur Undip, Universitas Diponegoro Semarang. Saya mengampu mata kuliah struktur dan konstruksi 1. Jadi pada prinsipnya adalah titik berat mata kuliah struktur dan konstruksi 1 di Arsitektur Undip adalah penguasaan mahasiswa tentang substructure atau fondasi untuk bangunan sederhana, 1 lantai atau sampai ke 2 lantai. Nah, tapi kendalanya adalah karena ini adalah mata kuliah yang betul-betul fresh bagi mereka yang baru mahasiswa baru, jadi ada perbedaan basic knowledge di antara mereka. Ada yang misalnya sudah dari STM bangunan, misalnya mereka sudah tahu apa itu kolom, apa itu fondasi, apa itu struktur dan sebagainya. Ada yang betul-betul buta sama sekali mengenai elemen-elemen struktur bangunan itu. Jadi di awal tantangannya adalah kami harus memberikan background knowledge yang sama sehingga mereka bisa mempunyai pemahaman yang menyeluruh mengenai sistem struktur. Ya. Jadi kami awali dengan pendefinisian apa itu struktur, apa itu konstruksi, kemudian perbedaan antara elemen yang non struktural, elemen bangunan yang struktural, kemudian gaya beban-beban apa saja yang bekerja pada sebuah bangunan, terus kemudian juga jenis-jenis struktur, material struktur dan karakternya, misalnya kayu untuk karakternya berbeda dengan beton dan baja dan sebagainya. Nah, sehingga mereka bahkan untuk fondasi pun harus diberi background atau pengantar dulu mengenai jenis-jenis fondasi sampai ke fondasi dalam, supaya mereka tahu kapan sih harus memakai fondasi menengah, kapan harus memakai fondasi dangkal, kapan harus memakai fondasi dalam. Nah, setelah background knowledge itu seragam, barulah kita masuk ke dalam materi utama, yaitu mengenai struktur fondasi untuk struktur bangunan sederhana 1 dan 2 lantai. Metode penjelasannya dengan contoh ya, jadi kita bahas berbagai macam dinah yang kemudian diambil dari internet, kemudian misal dinah seperti ini, fondasinya seperti apa. Jadi langsung betul-betul kepada kasus bangunan, desain bangunan. Nah, kemudian tugasnya juga sama, mereka akan mendesain fondasi untuk struktur bangunan sederhana dengan dinah yang berbeda-beda, sehingga mereka akan mencari dinah di internet, dan dinah tiap anak berbeda-beda, sehingga kasusnya untuk tiap anak berbeda-beda. Dan itu kita lengkapi dengan perbedaan elevasi lantai yang akan mempengaruhi kepada desain fondasinya tentu saja. Ada anak yang mendapatkan elevasi lantai standar, misalnya 40 cm, tapi ada juga yang tinggi sampai mendekati 1 meter. Nah, kemudian tugasnya mereka adalah membuat desain fondasi sederhana untuk bangunan 1 lantai dan 2 lantai, yaitu fondasi batu kali dan footcut beton dalam bentuk 2D dan 3D. 2D menggunakan software AutoCAD dan 3D menggunakan software SketchUp. Hal itu juga merupakan upaya untuk memaksa mereka mengenal dua software tersebut, karena dua software itu adalah yang menurut kami paling harus dikuasai oleh seorang mahasiswa arsitek. Jadi mumpung masih di semester awal, kami paksa mereka untuk mempelajari dua software tersebut. Nah, di akhir kuliah akan kami perlihatkan dokumentasi konstruksi fondasi di lapangan, sehingga mereka akan mengetahui, karena kondisi pandemi sehingga tidak memungkinkan untuk ekskursi ya. Sementara kalau di tahun-tahun yang lalu mungkin kita lakukan ekskursi ke lapangan, tinggal kita cari proyek yang masih fondasi seperti apa, kita ada langsung di lapangan. Nah, tapi karena kondisi pandemi, kita ganti dengan slide atau foto. Nah, di situ mereka akan mengetahui perbedaannya antara teori yang mereka dapatkan atau materi yang mereka dapatkan dengan kenyataan di lapangan. Jadi misalnya, dan tentu kita beri background atau penjelasan kenapa di lapangan begini, kenapa teorinya begini, sebagainya, kenapa. Jadi fondasi yang mereka gambar demikian rapi digambar, diduga, ternyata di lapangan seperti itu. Mereka batunya juga asal disusun dan sebagainya. Nah, jadi kemudian footpad beton yang begitu mereka gambar begitu rapi juga, termasuk sudut-sudutnya, ternyata di lapangan bentuknya nggak karuan. Nah, itu yang ingin kita perkenalkan atau ingin kita sampaikan kepada mahasiswa, bahwa memang ada perbedaan antara kenyataan di lapangan dengan teori, tetapi tentu ada batas-batasnya yang bisa ditoleransi, mana yang bisa ditoleransi, mana yang tidak. Oke, demikian saja. Kemudian video berikut akan berisi contoh salah satu sesi pertemuan tatap muka. Terima kasih, selamat siang. Tali air itu artinya cuma masuk dikit gitu, 1 atau 2 cm kotak begitu, itu namanya tali air. Nah,
Pertama fungsinya dulu apa, plane. Fungsinya plane supaya ada dua sih, secara fungsional dan secara estetika. Secara estetika adalah jadi setiap ada peralihan komponen, baik itu mungkin lantai ke dinding, kolom ke dinding, dinding ke plafon, plafon itu Ethernet ya, langit dan sebagainya. Mestinya ada treatmentnya dulu, jadi ada peralihannya dulu, jangan langsung. Jadi secara estetika dia akan lebih rapi kalau ada plane-nya. Terus secara fungsional kan kalau ngepel dan segala macam, plane harus terbuat dari material yang gampang dibersihkan kan. Biar ada yang pakai keramik, ada yang pakai kaca, itu semua material yang mudah dibersihkan. Nah, artinya kalau nggak ada plane kan langsung ketemu cat dinding tuh. Sementara cat dinding kalau kita ngepel dan sebagainya kena kotoran susah dibersihkan. Jadi itulah fungsinya. Nah, terus tadi pertanyaan Keisha tadi, prinsipnya, saya ulangi lagi, kalau pengen membedakan apakah itu struktural atau non-struktural, kita pakai logika aja. Jadi kalau benda itu hilang, mengganggu struktur bangunan nggak? Kalau enggak, ya berarti dia pasti non-struktural. Gitu. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, saya lanjutkan aja dulu. Nanti kalau yang bertanya nanti pas terakhir-terakhir. Oke, jadi kenapa sih kita harus belajar struktur dan konstruksi, terutama struktur ya, konstruksi yang prosesnya struktur adalah logika tersusunnya kekuatan bangunan. Tadi kan kemarin kita bahas di arsitektur ada 3 aspek, ada kekuatan, ada fungsional, ada keindahan. Nah, kita sekarang baru belajar aspek kekuatannya. Nah, tapi yang penting adalah jangan sampai kalian takut untuk mendesain karena belum tahu strukturnya. Nah, itu yang harus saya wanti-wanti ya. Jadi karena ketika itu terjadi, misalnya gini, kalian pengen karena itu mungkin di suatu ketika akan bertemu. Jadi apapun yang kalian artinya begini, apapun yang kalian desain itu pasti harus bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu harus bisa dibangun, ya kan? Karena kita nggak cuma berkhayal, kita mendesain sesuatu yang nyata yang akan dibangun. Nah, jadi apapun yang kalian imajinasikan untuk didesain itu harus dipertanggungjawabkan bahwa itu bisa terbangun. Nah, kendalanya adalah kadang kita nggak tahu atau kadang kita belum tahu nanti akan cara membangunnya atau cara supaya itu kuat dan seperti apa. Nah, dan untuk itulah diperlukan pengetahuan struktur. Semakin kita tahu tentang struktur, tentu kita akan semakin berani mendesain. Artinya, semakin kita tahu, ya logis kan, semakin kita bisa ngerti caranya, kita akan semakin jadi kita mau bikin apapun nggak masalah, berani aja. Nah, tapi kan di tahap awal ini kita masih belajar nih. Kalian masih belajar, belum banyak yang belum tahu mengenai strukturnya seperti apa dan sebagainya. Nah, jangan sampai itu membatasi desainmu. Itu yang saya wanti-wanti ya. Jadi itu nanti prosesnya akan ketemu, nggak apa-apa. Jadi pada saat ini ketika kamu mendesain, bahkan nggak usah mikir strukturnya dulu, tapi mikirlah ke bentuk dan estetika saja dulu, plus fungsi misalnya ya. Jadi misalnya nanti kalian dapat tugas apa sih, trimatra ya, kalau nggak salah, trimatra 1, trimatra 2, nanti semester tahun depan PA1 mulai bangunan rumah. Nah, ketika kalian mendesain itu murni kalian nggak usah mikirkan strukturnya, kalian mikirkan bentuknya saja, secara estetika yang bagus seperti apa, berfungsi dengan baik seperti apa. Nah, nanti lambat laun, lama kelamaan kalian akan punya pengetahuan struktur yang bisa re-engineering. Jadi, kalau bentuk seperti ini tuh gimana supaya bisa terbangunnya gitu. Nah, jadi itu yang pengen saya garis bawahi saat ini, bahwa jangan sampai bukan ketidaktahuan ya, ketidaktahuan struktur itu membatasi desainmu. Jadi desainmu biar imajinasimu biarkan seliar mungkin ya. Jadi kayak SpongeBob itu kan dia masuk kotak, dia berimajinasi. Nah, jadi terserah kamu mau desain bentuk apapun, silakan, nggak masalah. Perkara itu nanti cara bangunnya gimana, pikir nanti ya. Oke, itu poinnya ya saya ingin sampaikan saat ini. Nah, berikut ini saya berikan ilustrasi beberapa bangunan yang mungkin tanda petik out of the box ya. Nah, tapi sebetulnya secara prinsip bisa dilogika ya. Jadi kalau logika struktur dan sederhana kira-kira kayak gini. Bentar, saya ganti media.
Oke, bentar. Masih temanmu yang muncul itu. Nah, oke. Logika sederhana ya. Logika struktur sederhana adalah kita hidup di tanah, ya kan? Di tanah. Kita tahu tanah ada daya, dia punya daya dukung kan. Artinya semua benda yang ditaruh di tanah dia akan mendapat ditopang oleh tanah. Nah, sehingga kalau kita membuat sesuatu bangunan di atasnya, secara logika akan ada elemen horizontal pertama namanya lantai karena kita beraktivitas di situ kan. Terus kedua karena kita beraktivitas di situ kita butuh atapnya, kita butuh yang menaungi kan. Nah itu adalah elemen atap misalnya secara struktur misalnya. Mungkin kalau bisa didetailkan kira-kira kayak gitu, misalnya ini udah kayu misalnya. Nah tentu atap ini tidak bisa melayang, kita butuh sesuatu yang menopang ya, karena dia punya berat kan, dia punya berat ke bawah, punya berat artinya dia ada gaya ke bawah, kita butuh sesuatu untuk menopang. Nah kita butuh sesuatu untuk menopang sana. Sementara kita tahu kalau dari kita bentuk 3D misalnya atapnya ini atap gitu ya, gambar saya jelek nggak apa-apa. Nah bebannya dia ada di sekelilingnya itu kan, bebannya dia ada di sini kan, bebannya atap tadi. Nah sementara penopangnya mungkin hanya akan ada di sudut. Nah gitu kan, artinya kita perlu sesuatu yang ada di posisi merah-merah itu untuk menyalurkan, kan bebannya ada di sini nih, sorry tak warna yang lain ya. Beban atapnya tadi kan ada di seluruh kelilingnya dia tadi, seluruh tanda merah itu. Nah kita butuh sesuatu di tanda merah itu yang dia bertugas menyalurkan gaya supaya bisa ditopang oleh yang hitam. Logis ya. Di sana juga sama, di sini ada beban, kita butuh sesuatu untuk menyalurkan beban supaya bisa ditopang oleh yang hitam. Karena yang hitam tidak mungkin, ya mungkin sih, tapi kalau yang hitam saya salah mungkin ya. Penopangnya bisa berupa tiang terpisah itu, atau bisa juga penopangnya berupa bidang. Oke, saya ilustrasikan ya. Nah, misalnya penopangnya berupa bidang. Jadi yang biru ini penopang semua, boleh saja. Atau yang hitam, berupa kolom-kolom. Nah, kemudian di situ tadi, kolom-kolom beban yang dari atas tadi, kalau yang warna biru kan pasti bebannya dia merata ya. Sementara yang ini bebannya ya dia hanya terpusat di situ. Nah, dia harus di-counter oleh daya dukung tanah karena tadi kita beraktivitas di tanah. Sehingga kita perlu sesuatu lagi warnanya oranye misalnya. Perlu sesuatu di situ. Perlu sesuatu di situ. Perlu sesuatu di situ, perlu sesuatu di situ misalnya. Ya kan? Sesuatu ini gunanya untuk apa? Untuk mentransfer atau untuk titik temu beban yang dari bangunan dengan daya dukung tanah. Ya. Tanahnya, permukaan tanahnya kita warna, nggak usah deh. Nah, secara logika, saya balik ke gambar tadi saja, ke yang pertama. Secara logika, kalau ada beban dari atas,
beban berat ya, bangunan itu berat nggak berat ya. Kan pernah kejatuhan genteng satu aja, belum pernah kan? Nah, kejatuhan genteng satu udah bahaya ya, apalagi di satu rumah kan gentengnya bisa ratusan, itu baru genteng, belum yang lain, belum beton, belum sebagainya. Nah, artinya apa? Beban rumah itu berat banget ya, berat pakai bulan, lebih berat dari beban hidupmu ya. Nah, jadi kalau ada gaya begini, kan otomatis dia akan terdeformasi jadi begini nih. Ada gaya di atas dia akan, sorry, kalian pernah buat yang gendut nih, kalau yang kurus mungkin nggak relate ya, buat yang gendut kayak saya. Pernah makan di warung, dipakai kursi plastik, tapi kakinya melebar, bahasa Jawanya benggang gitu, pernah kan? Pernah ya, buat yang gendut pasti pernah. Nah, kalau kena beban dari atas, strukturnya akan begini kan? Benggang kan, jadi terkangkang gitu kan kaki. Nah, nantinya kita butuh sesuatu yang warna hijau ini diikat di situ, ditahan supaya tidak begitu, tidak benggang. Nah, warna hijaunya ada di situ, ya. Logis banget. Kita butuh pengikat warna hijau itu supaya strukturnya tidak seperti ini tadi, tidak benggang. Nah, jadi logika struktur ya seperti ini secara sederhana. Jadi ada elemen horizontal, ada elemen vertikal. Ada yang berupa elemen berupa garis, ada elemen struktur berupa bidang. Ya. Nah, elemen yang horizontal pertama tadi, yang kita sebut warna merah tadi, ini yang disebut dengan balok. Pada posisi itu dia akan jadi ring balok. Nanti saya jelaskan apa itu ring balok. Ya. Bahasa Inggrisnya adalah beam. Nah, elemen yang hitam tadi ini adalah kolom. Bahasa Inggrisnya adalah kolom. Yang bilang tiang, terserah. Tapi jarang kita pakai istilahnya, nggak salah ya. Kolom atau tiang, kolom atau kolom. Nah, elemen yang tadi warna hijau yang bertugas supaya dia tidak mengangkang tadi, namanya adalah sloef. Bahasa Belanda sih. Bahasa Inggrisnya adalah tie beam, pengikat, balok pengikat. Karena memang tujuannya dia adalah untuk supaya tidak strukturnya tidak terdeformasi ya. Yang orange tentu adalah fondasi. Ya. Nah, yang biru apa? Yang biru adalah dinding pendukung. Bahasa Inggrisnya adalah shear wall. Bisa jadi di biru ini tidak ada kolom, tapi dia seluruh dinding itulah berfungsi sebagai kolom, sehingga dia disebut dinding pendukung atau shear wall. Ya. Nah, tadi fondasi, bahasa Inggrisnya adalah foundation. Kalau kita lihat bentuknya seperti ini, ada fondasi yang dia setempat, betul? Ada fondasi yang menerus. Nah, ya kan? Kenapa fondasinya itu menerus? Karena bebannya juga menerus. Bebannya seluruh bidang dinding biru itu jadi beban. Kalau yang setempat ya dia bebannya hanya di titik itu. Nah, ini mulai perkenalan komponen-komponen struktur ya. Ini bangunan satu lantai, bangunan sederhana satu lantai. Nah, yang shear wall tadi, dinding pendukung yang biru tadi, bahannya apa? Bisa apapun, bisa batu, bisa bata, bisa beton, bisa kayu, tergantung strukturnya. Yang penting adalah dia memang berfungsi untuk menopang seluruh gayanya. Jadi bukan berupa tiang-tiang, berupa kolom-kolom, tapi berupa seluruh bidang dinding. Ya. Jadi sekali lagi komponen struktur ada yang horizontal dan vertikal. Ada yang bersifat garis, ada yang bersifat bidang. Ya. Oke, mulai perkenalan ya. Ada balok. Nanti kapan dia menjadi ring balok saya jelaskan dari sekarang ya. Ada kolom, ada fondasi, ada sloef, ada shear wall atau dinding pendukung. Oke, balik ke sini dulu. Nah, saya katakan tadi ini adalah pengetahuan struktur yang paling simpel, paling dasar ya. Ada elemen vertikal, ada elemen. Nah, cuman kembali ke poin yang saya sampaikan di awal kuliah tadi.
jangan sampai karena memang pengetahuan strukturnya baru seperti ini, terus bentuknya akan seperti ini terus. Nah, seperti ini saja, jangan sampai. Ya, jangan sampai terus bentuknya jadi kotak-kotak begini, seperti gardu seperti ini dan sebagainya, karena tahunya baru ini. Nah, ketika mendesain lupakanlah, tapi desainlah seliar mungkin sesuai yang kamu imajinasikan. Nah, biasanya balik ke PowerPoint. Saya akan berikan contoh bangunan-bangunan yang saya katakan tadi out of the box, yang sebetulnya prinsipnya sama seperti yang gardu yang kita gambar ini tadi, prinsipnya sama. Tapi bentuknya bisa beda banget, walaupun prinsipnya sama. Ya. Nah, kalian tahu ini apa? Itu stadion bukan sih, Pak? Ya, betul, stadion ya. Stadion namanya The Nest, stadion di Cina, betul. Nah, kelihatannya rumit banget ya. Ya memang rumit sih, nggak kelihatan memang rumit. Nah, tapi sebetulnya dia juga menganut prinsip yang sama seperti gardu yang kita gambar tadi ya. Dia ada kolomnya, dia ada baloknya, ada sloofnya. Nah, hanya di sini dia menjadi satu, blended antara baloknya tentu yang di atas ini kan. Nah, jadi mungkin sampai ke batas ini dia adalah balok. Tapi begitu dia turun ke bawah, dia beralih fungsi menjadi kolom. Nah, kemudian balok dan kolomnya saling bersilang-silang seperti ini. Boleh. Ya. Secara logika sama saja baloknya teratur, misalnya kamu buat lurus-lurus ke atas begitu ya, lurus ke atas dengan bersilang-silang sama aja. Justru dengan bersilang-silang kan saling terikat kan, lebih kuat. Nah, detailnya kayak gini ya. Namanya The Nest. Nah, ini cara bikinnya. Jadi walaupun kelihatan rumit, dia bisa dimodulasi ya, dibikin per segmen, dipasang per segmen dan sebagainya. Nah, atapnya pun juga sama, dia ada penutup atapnya nih, di gambar yang kiri atas kan sama yang kanan, ada penutupnya, ada yang lubang. Nah, jadi sebetulnya inilah bentuk atap yang sama seperti gardu tadi, tapi dia bentuknya di luar unpredictable gitu. Nah, ini juga sama. Jadi semua bangunan ini dia punya komponen yang sama, ada dindingnya, ada kolomnya, ada baloknya, ada atapnya. Nah, tapi bentuknya dan materialnya yang beda-beda dan dia blended misalnya. Tapi prinsipnya sama. Ya. Nah, ini juga sama. Ini di Abu Dhabi kalau nggak salah ya. Yang kanan saya nggak tahu di mana. Nah, contoh yang kanan itu juga sama. Ini adalah kolom. Yang bentuk V itu, ini di kursor saya kolom kan. Kolomnya V. Nah, di atas dia adalah atap dan plus balok jadi satu misalnya. Nah, dia bergabung seperti ini. Oke, nah jadi kalian bebas berimajinasi seperti apapun. Yang penting adalah kalian bisa visualisasikan. Itu yang kata kuncinya ya. Makanya harus bisa software ya. Kalau seperti ini mungkin softwarenya pakai yang saya bahas kemarin di PMP kan, pakai Grasshopper, Rhinoceros yang parameter yang makanya belajar, mungkin masih di awal, paksalah untuk belajar software ya. Pakai SketchUp mungkin bisa, saya nggak tahu ya. Nah, jadi percuma kalau kalian punya ide macam-macam, ide-ide hebat dan sebagainya, ide yang sangat menarik, tapi nggak bisa memvisualisasikan karena kita bicara bahasa gambar bukan bahasa lisan ya. Dibanding kalian visualisasikan, oh nanti kolomnya akan V, akan melengkung, atapnya nyambung. Kalau nggak digambar nggak akan ngerti maksudnya seperti apa. Ya kan? Oke, kembali ke gambar hitam putih. Ini baca saja sendiri ya. Ini pendalaman mengenai kemarin substructure dan superstructure. Jadi substructure itu tidak melulu berupa fondasi, ada sistem tambat, sistem apung. Kalau dia yang kita baca, udah pada nonton James Bond belum? Belum kan pasti nonton dong. Ya. Casino Royale ya. Ada sistem base umpak. Nah, umpak ini yang kemarin saya contohkan, dia tidak ditanam dalam tanah, dia hanya di atas tanah saja karena bisa dimungkinkan kalau bangunannya ringan ya. Fondasi dangkal, fondasi dalam. Oke. Nanti saya akan bahas mengenai
fondasi ya, jangan khawatir. Oke, jadi ini adalah berbagai macam beban yang ada yang diterima oleh sebuah bangunan ya, tabel ini. Nah, kalau yang kita bahas tadi di sketsa yang saya tadi coret tadi itu hanya bebannya dia sendiri. Ini sementara ternyata sebuah bangunan dia juga menerima beban-beban yang lain ya. Ada yang kategori beban statis, ada yang beban dinamis. Ada yang kategori beban hidup, ada yang kategori beban tetap. Beban hidup artinya beban berpindah ya. Beban hidup contohnya apa? Contohnya kamu beban hidup ya, beban hidup orang tuamu. Enggak ya, Anda. Oke, jadi namanya beban hidup berarti dia bisa pindah-pindah kan dan bisa berubah-ubah. Nah, jadi sebuah bangunan harus diprediksikan bahwa dia misalnya sebuah mall atau sebuah auditorium, dia harus bisa diprediksikan dia akan kuat menampung, atau masjid ya, akan kuat menampung jamaah 1.000 orang misalnya. Dia harus dihitung. Jangan sampai misalnya, anggap saja cuma 200 misalnya, nanti ternyata mungkin pernah dengar berita ya di mall dan sebagainya ada yang ambrol karena bebannya tidak direncanakan, tidak diprediksikan bahwa akan dipakai orang sebanyak itu misalnya. Nah, jadi beban itu contohnya penghuni, furniture, bisa berubah-ubah kan, furniture juga, lingkungan, salju, hujan. Nah, di kita hanya mikir hujan, mungkin di luar negeri mikirnya beda lagi, salju misalnya. Nah, yang kita bahas tadi hanya beban tetap. Jadi beratnya dia sendiri, elemen tertentu, kemudian ada juga misalnya nanti kalau kalian masuk ke pelajaran utilitas ada tangki air di atas dan sebagainya. Kemudian beban dinamis. Nah, beban dinamis ini mungkin tidak bisa dihitung secara pasti, tapi harus bisa diprediksikan. Misalnya gaya gempa, kan kita nggak tahu akan jadi gempa sebesar apa, skala apa. Nah, tapi bisa diprediksikan. Mestinya karena kita sudah hidup di ring of fire ya, mestinya aware mengenai gaya gempa. Mestinya bisa berarti misalnya kita desain bangunan tahan gaya gempa sekian misalnya. Kalau lebih gimana ya sudah nasib ya, nggak apa-apa. Gaya angin ya. Jadi kalau bangunan tinggi dia gaya angin kena keterima. Jadi misalnya di Semarang ada satu bangunan yang katanya terkenal goyang-goyang kalau di atas di sekitar sampingnya Java Mall buat yang tahu. Java Mall mungkin pada belum pernah ke Semarang ya, yang anak baru ya. Namanya saya lupa ya, pokoknya ada satu bangunan yang dia kurus begitu, tipis begitu, karena ketika kena angin dia akan di atas kerasa goyang. Nah, mungkin perhitungannya tidak akurat ya. Kemudian discrete ledakan misalnya, ya ini juga termasuk yang sebenarnya tidak bisa diprediksikan, tapi mungkin bisa diantisipasi begitu. Termasuk WTC ya, mungkin berapa tahun yang lalu, tahun berapa sih WTC? 2011 ya? Jangan lupa. Nah itu kenapa bisa roboh karena ditabrak pesawat? Robohnya itu bukan karena ditabrak pesawatnya, bukan. Tapi karena dia pakai struktur baja, sehingga ketika dia ditabrak pesawat, kemudian terjadi kebakaran di area yang ditabrak pesawat itu, dan ada lantai yang karena baja kan dia muai susut kan, begitu dia kena panas dia akan memuai, sehingga ada lantai yang kolaps dan dia efek domino merobohkan sampai lantai ke paling bawah. Nah, jadi kalau seandainya WTC dulu itu dibangun pakai struktur beton, ditabrak pesawat nggak akan apa-apa. Nah, tapi struktur beton juga ada keterbatasan. Untuk bangun pencakar langit lebih efisien beton atau baja. Nanti itu pelajaran di struktur yang berikutnya ya. Oke, ini tidak usah dihafalkan. Yang penting kalian tahu saja bahwa sebuah bangunan itu sebetulnya akan menerima gaya yang macam-macam banget ya. Nah, tapi dari semua ini saja yang kalian pikirkan, mungkin fokus dulu ke yang beban statis deh, yang beban dinamis lupakan ya. Beban statis fokus ke yang beban hidup dan beban tetap saja. Artinya secara logika, strukturmu itu benar secara logika, tidak melayang, tidak macam-macam ya. Kemudian kira-kira bisa menahan beban penghuninya, itu udah oke lah. Kalian pikir itu aja udah oke. Nggak usah mikir kalau tabrak pesawat seperti apa, itu nggak usah ya. Kecuali kalian bikin gedungnya Departemen Pertahanan misalnya. Nah itu mungkin pikirkan, kalau dibom gimana dan sebagainya. Tapi kalau kalian bikin perpustakaan ya nggak usah lah mikir kalau tabrak pesawat kayak apa, itu nggak usah ya. Oke, nah ini sekilas saja pengetahuan saja bahwa
mengenai perkembangan struktur bangunan ya, mulai dari zaman dulu pertamanya sampai ke yang lebih modern. Jadi tadi di gambar ilustrasi saya gambarkan ada sistem dinding pendukung ya, atau shear wall. Jadi sebetulnya shear wall inilah justru yang paling pertama kali ditemukan. Kalau sistem yang pakai kolom dan balok namanya adalah sistem rangka. Sebelum sistem rangka ada sistem shear wall ini. Ya. Nah, shear wall. Jadi kalau kalian pernah ke Jogja, ke Taman Sari, atau pernah ke bangunan, ke benteng apa begitu, kenapa dindingnya tebel-tebel? Ya karena dia tidak memakai sistem balok dan kolom. Justru dia menahan bebannya dengan dinding, sehingga dindingnya mau tidak mau harus tebal. Ya. Namanya shear wall atau bearing wall. Nah, contoh ciri-ciri shear wall ini nggak usah diapalin ya, ini pengetahuan aja. Ciri-ciri shear wall-nya adalah dia pasti tebal, bagian bawahnya lebih besar, dan bukaannya minim. Oke. Nah, menariknya adalah shear wall ini masih dipakai sampai sekarang. Dia akan kembali ke, saya nggak usah buka sketsa tadi, kalian bayangkan ya, di sketsa tadi saya gambar satu bidang dinding yang dia sebagai shear wall yang warna biru tadi. Nah, kira-kira secara logika, kuat mana kalau misalnya dinding itu digantikan dengan 2 kolom? Jadi kolomnya 4. Oke, balik aja lah, pada mengawang-awang. Bentar, saya share lagi. Jadikan layar. Kembali ke tadi. Nah, kembali ke tadi. Di situ saya ilustrasikan ada satu bidang yang berwarna biru dia memakai sistem shear wall, ya kan? Sementara yang hitam atau abu-abu dia memakai sistem kolom. Nah, menurut kalian kuat mana? Kalau shear wall pakai shear wall atau pakai kolom? Kalian tahu? Kuat mana? Shear wall. Shear wall. Kenapa nggak dibikin shear wall semua? Feeling? Hemat biaya. Ya, oke, setuju ya. Jadi secara logika pasti lebih kuat shear wall semua dong. Shear wall kan sama aja kayak kolom tapi banyak kan, dia jari-jari gitu, rapat gitu. Nah, tapi tadi benar teman-teman, ada aspek biaya, ada aspek kalau shear wall semua nggak bisa buat lewat dong. Misalnya mau ada mobil buat parkir di dalam kan nggak bisa. Nah, menariknya shear wall sampai sekarang masih dipakai untuk perkuatan struktur. Jadi misalnya ilustrasinya misalnya di bangunan tinggi misalnya. Misalnya kita punya bangunan bentuknya punya apartemen nih misalnya ya, apartemennya bentuknya gini. Namanya apartemen kan pasti dia ada, atau hotel, ada kamar-kamar, ada koridor kan di tengah, dan kamar-kamar begitu kan. Nah, kira-kira begitu. Jarang apartemen yang kotak ya, kotak begitu apartemen. Nah, kan kamarnya jadi susah kalau kotak, pasti dia pipih, kebanyakan, nggak pasti tapi kebanyakan pipih. Nah, kalau kita pakai kolom, posisi kolomnya pasti akan ada di situ kan, kolomnya, misalnya. Dan seterusnya. Nah, kalau dilihat dari samping, apartemen misalnya 20 lantai begitu, dia akan tipis begitu. Tadi ingat ada gaya apa yang diterima? Dia punya gaya sendiri, dia punya gaya dinamis, antara lain ada gaya angin. Gaya angin ke arah mana? Vertikal kan, ke arah situ kan, ke arah kiri dan kanan. Nah, kalau dari sisi panjang, berarti kalau dari gaya anginnya dari arah sini, dari arah kiri, dari arah A, nggak masalah. Kenapa? Karena dia bangunannya memanjang ke sono kan. Ini kan berarti masanya, blok masanya adalah begitu. Nah, kalau gaya anginnya dari arah kiri nggak masalah, kuat-kuat saja. Mau ada gempa dengan arahnya ke sana sini juga nggak masalah. Tapi kalau gaya angin atau gaya gempa dari arah samping, dari arah B, apa yang terjadi? Ya, bisa guling kan, gitu kan. Nah, untuk mengurangi gaya seperti itu, kadang dipakailah shear wall. Bisa jadi ini adalah shear wall. Ini adalah shear wall yang merah.
Bisa jadi di tengah juga dikasih shear wall. Tentu dilubangi supaya di koridor bisa lewat. Shear wall boleh ada lubangnya? Boleh, tapi kecil, maksimal 20%. Ya. Nah, itulah ilustrasi bahwa sampai sekarang pun shear wall masih dipakai di sistem konstruksi modern. Nah, shear wall bisa macam-macam, ada yang dari kayu, ada yang dari beton, ada yang dari besi, ya, dari baja juga bisa. Saya balik lagi. Oke, next. Oke, ini contoh juga bangunan dengan sistem dinding mendukung ya, piramid, kemudian ada menara di Itali ya, ternyata bisa tinggi juga. Nah, karakternya kalau dinding mendukung pasti bawahnya gede kan, karena secara logis bawahnya harus lebih gede. Ini juga sama Colosseum ya. Jadi cirinya dia penampang bawahnya lebar. Nah, ternyata dinding sistem dinding pendukung atau shear wall bisa sampai tinggi juga, sampai ke 5-6 lantai ya. Di Yaman ada satu kota yang dia dibangun pakai sistem shear wall tahun abad ke-16, sistemnya seperti itu. Nah, seperti itu. Kelihatan ya ini slide-nya ya, udah muncul kan, udah berubah-ubah kan, nggak tetap. Nah, ini juga sama. Jadi kalau pengen lihat bangunan pendukung, ya kalau pengen mengenali sistem struktur bangunan pendukung, pasti dia cirinya bukaannya kecil-kecil, jendelanya kecil-kecil. Oke, nah kemudian setelah sistem yang mendukung, berikutnya adalah sistem rangka seperti yang kita sketsakan tadi. Nah ini yang paling banyak dipakai sampai sekarang ya. Jadi ada kolom, ada balok, tentu kekuatannya tergantung dari jaraknya, jarak kolomnya dan sebagainya. Tadi saya sebutkan bidang struktur, komponen struktur ada yang vertikal, ada yang horizontal. Kalau yang vertikal bisa kolom, bisa dinding. Dinding ini bukan dinding yang non struktural ya, tapi dinding yang struktural atau shear wall tadi. Kemudian bidang horizontal ada balok, ada plat lantai. Oke, next, sebentar. Oke, nah sistem rangka yang saya balik lagi ke tab. Sorry bolak-balik ya, karena terus nge-catch. Oke, sorry, tunggu dulu. Kendalanya online kayak gini. Tunggu bereaksi. Oke, nanti tinggal dulu aja. Balik ke sini dulu. Oh, harus di... Oke, tinggal aja aman. Balik ke PowerPoint. Oke, jadi sistem rangka awalnya dia hanya ditumpangkan saja kayak Stonehenge bacanya gimana? Stonehenge itu ya, Stonehenge itu. Nah, jadi dia hanya ditumpangkan saja, tidak ada pengakunya sama sekali di ujung sehingga
otomatis dia akan rentan sebetulnya terhadap gaya dari samping. Ilustrasi di atas, misalnya kalau dia kena gaya dari samping, dia akan mudah roboh. Kalau dia punya kena gaya dari atas pun, dia akan melengkung. Nah, akan jauh lebih kuat seandainya ternyata sudut-sudutnya itu dikakukan ya, sudut-sudutnya dikakukan, sehingga dia kena dari gaya dari arah samping pun akan lebih kuat, dari arah atas juga akan lebih kuat. Nah, oke, jadi bangunan-bangunan zaman dulu masih kayak kuil Parthenon, kuil yang di Oke, gangguan sinyal seperti biasa, sorry. Nah, kembali ke PowerPoint. Jadi sistem rangka ada dua macam, sistem rangka yang zaman dulu pertama kali, sekali lagi, dia hanya ditumpangkan saja. Jadi mungkin ada pennya masuk ke dalam sedikit, tapi tidak berupa satu kesatuan yang rigid ya. Sementara sistem struktur yang sekarang di pertemuan antara balok dan kolomnya pasti di sini jadi kaku. Nah itu berpengaruh besar pada kekuatan ya. Nah seperti logika ini, begitu dia dikakukan, dia akan lebih tahan terhadap gaya. Nah, ilustrasinya di kanan sama. Pengakunya dia macam-macam. Jadi kalau yang paling atas dia yang sistem rangka yang tradisional, hanya ditumpangkan saja. Sehingga kalau dia kena gaya dari samping, dia akan mudah roboh. Sementara di bawahnya sudah ada pengaku. Pengakunya macam-macam. Bisa diberi bracing. Bracing itu adalah silang itu. Atau dia diberi shear wall di tengahnya, diberi pengisi, atau pinggirnya ditebalkan, sudutnya ditebalkan. Nah, sehingga dengan adanya ini sudah jauh lebih kuat, sehingga kita sering lihat kalau bangunan tinggi biasanya ada silang-silang itu, nah dia sebagai penguat struktur. Ya. Nah, struktur rangka ini adalah sistem struktur rangka modern yang dipakai sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang hampir seluruh bangunan masih memakai sistem seperti itu. Ini juga sama, perkuatannya bisa berupa batang tekan. Batang tekan itu artinya penguatannya ini ada dua opsi, mau pakai batang yang kaku atau batang yang tidak kaku, misalnya kawat begitu, bisa. Nah, tapi konsekuensinya misalnya begini, misalnya ini yang contoh yang paling kiri atas, yang kotak yang kiri atas yang ada panahnya, nah yang di kursor saya, nah itu dia tanpa pengaku kan. Kalau dia kena gaya dari kiri, berarti akan terjadi di diagonalnya kan terjadi dua macam gaya, ada gaya tarik, ada gaya tekan ya. Nanti di MedTech kalian akan belajar ini. Nah, gaya tarik itu bisa ditahan oleh batang yang tipis, kayak kabel, kayak kawat itu bisa. Tapi gaya tekannya harus ditahan oleh gaya yang tebal. Sehingga kalau kamu mau pakai batang yang kaku, pakai satu pun nggak masalah. Karena batang kaku bisa menahan gaya tarik dan gaya tekan. Tapi kalau kamu mau pakai kabel saja, harus pakai dua-duanya ya, bracingnya. Itu logikanya seperti itu. Oke, nah ini gambaran bahwa shear wall masih dipakai sampai sekarang ya, antara lain untuk memperkuat sistem struktur rangka. Posisinya bisa di situ, bisa di pojok, bisa di, nah ini ilustrasi aja supaya kalian tahu. Oke, sampai di situ. Ini materi untuk minggu depan atau mungkin kapan-kapan saja. Nanti mungkin saya akan masuk ke fondasi dulu setelah ini. Sampai di situ ada pertanyaan? Silakan. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Pak, saya izin bertanya. Ya. Saya masih kurang paham yang tentang bangunan Stonehenge tersebut, Pak. Bagaimana ia bisa tahan terhadap angin dan sebagainya. Bangunan apa? Stonehenge.
yang saya masih kurang paham kenapa bisa berdiri seperti itu, Pak. Ya karena dia berat. Jadi dia ya misalnya kamu bikin kayak gitu sekarang ya, bahannya yang pertama pakai kayu, yang kedua pakai batu, lebih awet, lebih gampang, lebih susah dirobohin yang mana? Yang batu kan? Ya, yang batu. Ya dia bisa begitu karena dia mengandalkan beratnya. Jawabannya seperti itu. Karena zaman dulu belum ditemukan sistem untuk mengakukan sudutnya tadi. Jadi di zaman sekarang kan pakai sistem beton, itu kan beton di dalamnya ada besi kan, ada besi. Nah, besi antara kolom dengan balok itu kan diikat jadi satu, sehingga tadi sambungannya menjadi rigid. Nah, itu menyumbang kekuatan yang sangat besar. Sementara zaman dulu sistemnya bukan begitu. Sistemnya ya dia pakai bahan yang ada saja, ditumpuk saja, gitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, oke, sama-sama. Pak, saya izin bertanya. Ya. Kalau peletakan ring balok di rumah yang bertingkat itu di dekat atapnya aja atau di setiap lantainya, Pak? Oke, saya jawab nanti minggu depan. Itu ada bahasa sendiri ya, mengenai ring balok, mengenai balok dan sebagainya. Oke, next. Terima kasih. Sama-sama. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya. Untuk saya pernah lihat sistem untuk pengakuannya tadi itu kayak dimasukkan ke slot, ada antar slotnya seperti itu Pak, dikunci seperti itu. Apakah itu masih dapat dipakai dan apakah ada batasannya Pak? Terima kasih. Slot seperti apa ya kira-kira? Seperti ada lubangnya Pak yang mengunci Pak. Ada pinnya begitu kan, masuk gitu? Iya Pak. Ya macam-macam. Jadi sebetulnya teknik pengakuannya terserah, nggak ada batasannya, nggak ada limitasinya bahwa pengakuan seperti apa. Misalnya mau kalian tambah, misalnya ya, saya ilustrasikan. Nah, kan kita punya rangka. Pertanyaannya tadi kalau yang awalnya kan dia hanya ditaruh doang, ya, ditaruh doang. Nah, otomatis dia akan lemah sekali terhadap gaya, baik gaya dari sana maupun gaya dari depan belakang. Sehingga kalau mau begini ya dia harus besar, makanya jadinya nggak stoneheng tadi kan. Nah, begitu dia besar dan berat ya rangka ini berfungsi, tapi kalau kecil dan ringan ya enggak. Nah, kemudian teknik pengakuannya, jadi bedanya dengan rangka tradisional, ini yang zaman dulu tradisional dengan ini rangka yang modern adalah dia dilakukan di ujung-ujungnya. Nah, pengakunya bisa apapun terserah. Jadi misalnya pengakunya dengan cara membuat ini materialnya jadi homogen, jadi nggak ada sambungannya. Itu sudah pengakuan. Proses membuat lebih kaku ya, bukan pengakuan. Nah, atau bisa jadi, oh ini kurang. Kalian bisa misalnya tetap terpisah materialnya, tapi kalian tambahkan begini. Nah, ini sudah pengakuan, ya kan? Atau begini tapi tambahkan lagi dengan sudutnya. Nah, lebih kaku lagi. Atau seperti tadi, contohnya tadi. Diberi bracing begini. Nah, kalau hanya satu, kalau dia gayanya dari sana, dia kan masih begini kan tadi, ini jadi tertarik. Nah, oke, tapi begitu ada gaya dari sini, artinya harus ada satu lagi, sehingga akan jadi hilang. Nah, jadi metode membuat lebih kaku terserah. Misalnya, oh tidak bisa dihindari, materialnya harus beda. Oh, saya kakukan dengan cara ada lubang, taruh begitu, dikunci begitu misalnya, terserah. Atau dikasih plat baja di sini, dibaut ke sana, dibaut ke sini, terserah. Yang penting hasilnya kaku. Ya. Jadi nggak ada batasannya. Yang penting kita bicara bahwa sudut itu harus kaku. Gitu aja. Atau bahkan misalnya sama begitu kan, kemudian ini diikat pakai besi begitu. Nah, boleh aja terserah. Gitu ya.
Oke, ada lagi? Baik, Pak. Permisi Pak, izin bertanya lagi Pak. Sebenarnya Ya. mohon penjelasan Pak. Kemarin sudah melihatkannya James Bond yang Casino itu yang buat mengapungkannya itu ada, saya lihat itu perhatikan ada di dasar ya Pak, di dalam bangunannya itu Pak. Nah itu bagaimana mengikat yang untuk mengapungkannya itu sehingga bangunannya bisa berdiri Pak. Terus kalau kena air itu tidak goyang ke sana ke sini Pak, seperti itu. Terima kasih Pak, mohon dibedahkan Pak. Ya, saya juga nggak tahu detailnya, tapi secara logika, kalau bangunan dia pakai sistem ponton, namanya ponton ya, ponton itu rakit ya, dia pasti ada sesuatu yang bisa mengambang dulu pasti. Entah itu tong, entah itu bambu, entah itu bahannya kayak balon seperti di film itu, nah pasti dia akan diikat dulu kan, diikat dulu jadi satu. Nah, terus kemudian artinya kalau dia sudah diikat jadi satu, ya dia akan jadi seperti, namanya juga rough foundation atau rakit foundation. Dia berfungsi seperti rakit. Ya artinya kamu punya bangunan apapun tinggal ditaruh aja di atasnya. Selama sudah dihitung bahwa bangunan ini bebannya sekian dan kuat disangga oleh air dengan penopang ini, nggak masalah. Tentu di sini ada, saya nggak tahu yang keras berapa, tentu ada pengikatnya supaya nggak kesana kemari kan. Tapi artinya yang penting bukan itu, yang penting adalah dari segi gaya hitung gaya ini sudah dihitung bahwa itu adalah bisa menahan gaya beratnya. Nah, terus supaya ini banyak diaplikasikan di rumah tradisional pun juga banyak ya, atau di rumah-rumah yang di pantai, di cottage di villa begitu, supaya nggak kemana-mana ya tinggal dijangkar saja, ditambatkan saja. Jadi ada penambatnya gitu, diikat begitu, beres, dia nggak akan kemana-mana ya. Nah, jadi ini apakah benar seperti ini atau enggak saya nggak tahu, karena saya tidak melihat gambar detailnya ya, kecuali ada keterangan gambar detailnya seperti apa. Nah, tapi artinya apa? Semua bisa dilogika, ya. Itu kira-kira, ya. Baik Pak, terima Ya, kasih. oke, sama-sama. Next. Izin bertanya Pak. Ya. Izin bertanya Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Najmi. Tadi yang saya perhatikan yang pertanyaannya Sultan itu kan kenapa yang Stonehenge itu bisa kokoh padahal dari batu, kan itu lebih berat kan daripada kayu. Tapi kenapa kalau misalkan rumah-rumah di Jepang kan itu pakai materialnya kayu, material utamanya. Padahal di Jepang rawan banget gempa kan Pak. Terus atapnya juga kenapa dibuat kayak bertumpuk gitu. Padahal kalau menurut saya sendiri gitu bakal menambah beban tadi itu Pak. Terima kasih. Oke. Jadi yang pertama zamannya beda ya, antara Stonehenge dengan rumah-rumah di Jepang itu zamannya beda. Rumah-rumah di Jepang sudah pasti mungkin dia sudah nggak pakai sistem rangka yang tradisional, dia pakai sistem rangka yang modern, artinya dikakukan. Apalagi kalau kayu kan jauh lebih mudah untuk mengakukan kan pada sudut-sudutnya. Nah, jadi ya nggak bisa dibandingkan, nggak apple to apple. Jadi kalau kayunya hanya ditaruh doang seperti Stonehenge yang pasti nggak akan kuat kan, logis kan. Nah, tapi kalau kayunya dia dilubangin, kemudian dia pasak, dikasih itu ya pasti dia lebih kuat ya. Terus kedua mengenai atap bertumpuk. Nah, jadi itu adalah desain. Artinya mungkin secara filosofi diinginkan atapnya harus ada 3 tumpuk atau 5 tumpuk misalnya karena melambangkan filosofi tertentu. Ya, artinya adalah tugas arsitek dan sipil adalah untuk mencari solusi bagaimana supaya atapnya bisa tetap begitu tapi tidak berat ya. Misalnya dengan sistem konstruksi yang bahan-bahannya lebih ringan, pakai genteng tanah, pakai atap yang bahan atau lebih ringan, bisa jadi seperti itu kan, tidak harus dengan atap beton dan sebagainya. Ya gitu. Nah, tugasmu nanti adalah begitu. Jadi sebagai arsitek kamu pasti punya idealisme. Saya pengen mendesain yang begini-gini. Nah, nanti next tahap berikutnya adalah logikanya gimana nih supaya ini mungkin untuk terbangun. Kan tadi saya sampaikan kamu bertanggung jawab untuk bahwa itu harus mungkin untuk dibangun gitu. Nah, seperti apa? Nah, kita cari solusinya dengan cara seperti tadi misalnya tadi
ada pertanyaan, oh ini mau bikin rumah di atas rakit nih, gimana caranya? Ya kita cari solusinya, logikanya gimana? Oh pakai benda yang terapung dulu, kemudian harus diikat jadi satu supaya nggak pecah-pecah, kita pisah-pisah ya kan? Terus dihitung dulu beratnya, kemudian cara biar nggak kemana-mana gimana? Nah solusinya macam-macam. Yang saya sketsakan tadi hanya contoh saja dan belum tentu seperti itu realnya ya. Oke, gitu. Ya, baik Pak, terima Ya. kasih. Ya, sama-sama. Oke, Next. izin Bapak. Ya. Seperti yang Bapak bilang tadi, yang bangunan campuran antara apa ini? Yang kolom sama yang apartemen tadi apa Pak? Yang apa? Yang apartemen tadi. Apartemen, oh dinding mendukung? Iya, dinding pendukung. Nah, itu kalau misal dinding pendukungnya berada di tengah, berarti kolom bawahnya itu berbeda jenis dengan kolom yang di atas dinding pendukungnya, atau bagaimana? Jadi dinding pendukung harus menerus dari atas sampai ke bawah ya. Dia tidak bisa diterapkan di atas saja atau di bawah saja gitu. Oh, maksudnya yang di tengah tadi, Pak? Iya, yang tengah mau dikasih pintu boleh dinding pendukungnya. Misalnya di koridor tadi kan ada di tengah dia saya bilang perlu ada pintunya. Nah, dinding pendukung boleh ada bukaannya, tapi tadi saya sempat di slide sempat saya tulis maksimal 20% dari. Nah, jadi kalau kita pengen melihat sebuah dinding itu apakah dia dinding pendukung atau dinding pengisi biasa, antara lain dengan cara melihat bukaannya. Jadi misalnya ternyata, oh itu dinding pendukung, ternyata dia dinding pendukung. Bisa jadi kadang dia dibukanya sedikit-sedikit. Nah, kalian misalnya contoh nih, ya saya nggak tahu apakah strukturnya pakai seperti itu ya. Misalnya yang gedung, kalian tahu gedung Menara BNI yang di Jakarta, ya kan? Nah, ada bagian yang jendelanya kecil-kecil, ada bagian yang kaca semua. Nah, bisa jadi loh ya, bisa jadi yang kecil-kecil itu adalah dinding pendukung. Sementara yang kaca semua ya dia sistem kolom misalnya, gitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Sebentar, kita iseng-iseng googling ya. Apa nih? Oh, salah. Keluar. Oke, sebentar. Saya mau cari apakah ada yang Oke, silakan. Sambil ada yang nanya, saya mau nyari iseng-iseng jadi siapa tahu ada yang bisa menggambarkan yang saya maksud. Silakan, ada lagi? Silakan. Oke, misalnya ini ya, yang rumah di gambar yang kanan pojok. Nah, ada bidang yang dia masif karena dia berbatasan dengan kapling tetangga kan, yang ini. Oh, di mana sih? Nah, misalnya ini. Sementara bagian depannya dia kaca-kaca. Nah, itu secara fungsi kan logis. Yang samping dia nggak bisa terbuka karena sebelahnya adalah kapling tetangga, sementara depan dia harus terbuka karena dia ingin berikan view dan sebagainya. Nah, bisa jadi, tapi belum tentu loh ya, belum tentu begitu. Tapi bisa jadi yang samping ini adalah dinding pendukung sistemnya. Bisa jadi. Sementara yang depan tentu tidak, karena dia banyak bukaan-bukaannya begitu. Nah, jadi boleh saja kalau kalian mau mendesain pakai sistem struktur dinding pendukung nggak apa-apa. Tapi tadi optimasi adalah biaya dan sebagainya. Nah,
Mungkin kalau bangunan hanya 2 lantai mungkin belum perlu, tapi begitu kita bicara high rise, bangunan tinggi, ya dia akan perlu. Kira-kira begitu. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya. Kalau untuk bangunan gedung seperti Wisma 46 itu apakah sisi sampingnya itu termasuk dinding pendukung ya Pak? Nah, mungkin dugaan jendela saya enggak ya. Jadi harus lihat gambarnya detailnya dulu. Misalnya, tadi saya katakan begitu hanya ilustrasi tampilannya saja. Nah, jadi bisa jadi iya, jadi enggak. Jadi kalau ini adalah contoh juga. Dia sebetulnya kalau secara visual dia memenuhi syarat dinding pendukung. Pertama dia ukurannya kecil-kecil, ya kan. Kedua dia full dari atas sampai ke bawah, tidak terputus. Nah, sementara yang sisi yang lain yang kaca-kaca tentu tidak. Nah, tapi harus dilihat dinahnya juga, belum tentu benar. Ternyata, ini bukan sih, ini ya, iya. Ternyata bukan, dia di sistemnya kolom ya. Jadi dinding pendukungnya dia justru di tengah, di lift. Nah, dinding pendukungnya di ini nih, yang di tengah, di core namanya, core bangunan. Ini di pinggir dia kolom-kolom biasa. Hanya dia secara fasad ekspresinya dia masif, tapi dia bukan struktural dinding pendukung. Dinding pendukungnya di kolom-kolom di tengah nih, di lift. Nah, ini kan ada kotak-kotak nih. Nah, nanti di bangunan tinggi kalian akan belajar. Ini sistemnya core. Jadi ada core di tengah, kemudian ada kolom rapat di sekelilingnya. Banyak dipakai di sistem seperti itu untuk bangunan tinggi ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, ini. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan, ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya mau teruskan sedikit ya. Ini untuk pengetahuan saja. Jadi kalian akan saya berkali sedikit mengenai pengetahuan berbagai macam material ya, karena nanti akan jadi pengantar. Ini sebenarnya bukan pokok bahasan untuk di strukon ini, tapi akan jadi pengantar kalian di strukon-strukon selanjutnya. Ya. Oke, jadi material bangunan kita sampai 1440 ya. Material bangunan secara yang paling banyak dipakai pada 3 misalnya ya, kita tahu ada beton, ada baja, ada kayu. Nah, sekarang kita bahas mengenai beton. Jadi ya masing-masing material tadi punya kelebihan, punya kekurangan. Silakan baca sendiri kelebihan beton seperti apa. Dia kuat yang jelas ya, biaya pemeliharaan kecil, tahan terhadap temperatur yang tinggi, dan mampu memikul beban yang sangat berat, ya, mudah dicetak dan sebagainya. Kelemahannya kalau udah jadi mau direnov, dirubah nggak bisa, susah, harus dibongkar. Kemudian butuh ketelitian yang tinggi, karena kalau sudah sekali jadi ya nggak bisa dirubah lagi. Dan berat juga. Nah, sehingga ada beton jadi beton hanya kuat terhadap gaya tekan, tidak kuat terhadap gaya tarik. Sebenarnya kita tahu nanti kalau bicara mektek di bangunan ada gaya tekan dan gaya tarik. Ilustrasinya begini. Oke, kasih ilustrasi sebentar. Sorry. Nah, ilustrasinya adalah misalnya kita punya bangunan tinggi tadi karena gaya angin dari samping, ya kan, atau gaya gempa. Nah, sehingga dia akan terdeformasi menjadi begitu. Nah, di sisi yang merah, dia terjadi gaya apa? Gaya tarik, karena memanjang. Di sisi yang hijau, dia terjadi gaya tekan, karena dia memendek. Hal yang sama misalnya terjadi kalau kita bikin struktur cantilever. Cantilever adalah struktur yang menggantung. Menggantung seperti itu misalnya. Nah, misalnya kamu pengen bikin balkon di situ, ada orang di situ. Nah, dia pasti kalau dibebani akan terdeformasi begini kan.
Sehingga seperti tadi, di sisi yang merah dia akan terjadi gaya tarik, di sisi yang hijau dia akan terjadi gaya tekan karena memendek, logis. Nah, jadi disitulah kita pentingnya untuk kenal berbagai macam karakter material ya. Jadi beton dia sangat kuat terhadap tekanan, tapi tidak kuat terhadap gaya tarik. Nah, sehingga diciptakan namanya beton bertulang. Beton bertulang adalah beton yang dalamnya adalah baja, besi beton. Beton bertulang. Nah, jadi gaya tengahnya, ini luarnya adalah beton, dalamnya adalah baja. Gaya tekannya diterima oleh beton, gaya tariknya ditahan oleh baja. Sehingga menggabungkan dua karakter kekuatannya. Nah, kembali ke tadi, ke PowerPoint, kita punya ada beberapa jenis beton, ada beton bertulang atau beton konvensional, kemudian ada yang disebut dengan beton ringan. Nah, ini yang salah kaprah dengan bata ringan karena dia beton, karena materialnya dari beton, tapi dia dikasih soda kayak maaf, layar Bapak hitam, Pak. Oh, sorry. Saya berarti oke, saya ulangi lagi aja sharingnya. Share. Oke, sudah muncul kan? Jadi beton ada yang beton bertulang, ada yang beton ringan ya, beton bertulang. Tadi sudah muncul ilustrasi beton bertulang udah kelihatan ya. Jadi beton yang dalamnya besi, itulah beton konvensional. Nah, kemudian ada beton ringan. Ini sering salah kaprah dengan bata ringan. Jadi sebetulnya materialnya sama seperti beton, tapi dia diberi soda, jadi supaya mengembang kayak kue kan, mengembang supaya dia ringan, dia menjadi pengganti bata. Nah, ada yang disebut beton pratekan atau prategan. Nah, nanti kita bahas sekilas kenapa perlu itu. Nah, kemudian ada juga yang namanya beton pracetak. Jadi ada yang beton langsung dicor di lokasi, tapi ada yang dibuat di pabrik, kemudian dibawa ya, kalau misalnya di jalan misalnya. Nah, itu bisa buat jembatan, bisa buat ya yang diperlukan ya untuk komponen struktur bangunan. Nah, ini ilustrasinya beton ringan seperti itu, mereknya Hebel dan sebagainya. Beton pracetak seperti yang kiri bawah. Sementara yang kanan adalah beton prategang atau pratekan yang nah sering disebut dengan pre-stress ya, beton pre-stress, pratekan atau prategang. Kenapa sih perlu ada beton prategang? Oke, saya ilustrasikan. Nah, kalau sebuah, biasanya terutama di komponen balok ya, ada balok nih, balok ya, kalau dibebani dari atas dia akan terdeformasi menjadi begitu kan. Nah, jadi kekuatan balok beton ditentukan oleh ketinggiannya. Ini H, ini L. H adalah tinggi, adalah lebar. Ya. Jadi kalau beton konvensional, beton bertulang konvensional, cara menghitung tingginya adalah, misalnya ini adalah, ini atau T aja lah, tebal ya. Ini L gede nih. Nah, cara menghitung tingginya beton adalah, misalnya ya tergantung bentangnya. Misalnya bentangnya ini kolomnya, ini 10 meter, ini 10 meter lah ya, 10 meter. Nah, hanya itu adalah, ini hanya, ini T tadi, ini L gede ya, L.
H sama dengan 1/10 sampai 1/12 L. Nah, ini pegang hitungan ini sampai terakhir nanti. Ini akan sering kamu pakai ya. Jadi, kalau ditanya, kamu punya bentang 10 meter, baloknya mau ukuran berapa? Nah, caranya adalah 1/10 sampai 1/12 L. Artinya, tingginya balok beton tadi adalah berapa? 1 meter sampai 80 cm mungkin. Ya, kalau 10 meter bagi 12 mungkin 80 mungkin ya, hitung. Nah, kalau hanya sekian, T-nya berapa? Rumusnya adalah T sama dengan setengah H atau 2/3 H. Terserah. Jadi kalau ini 80 cm, ini minimal 40 cm. Syukur-syukur lebih. Bisa pakai yang 2/3 proporsinya. Nah, itu yang beton konvensional. Yang kalau tadi saya ilustrasikan, kalau dia mendapat gaya dari atas, dia akan melanjut seperti ini, ke bawah. Nah, kenapa perlu beton pratekan atau prategang, pre-stress tadi? Nah, karena untuk bentang-bentang yang sangat besar, misalnya jembatan, jalan tol, itu kan bentangnya gede banget tuh, 30 meter, 20 meter. Kalau pakai beton konvensional, betonnya gede banget dong, tinggi banget kan. Orang 10 meter saja betonnya hampir 1 meter baloknya. Kalau pakai rumus tadi kan, 1/10 sampai 1/12 L. Nah, bayangkan kalau jembatan 20 meter, masa baloknya 2 meter? Kan jadi boros dan sebagainya. Nah, kembali ke logika tadi, seandainya bentuk, jadi begini, beton itu diberi gaya potensial dulu. Caranya adalah di dalamnya beton, dia diberi, ketika dia dicetak, diberi lubang begini. Kemudian dia diisi kabel. Diisi pakai kabel. Nah, kemudian setelah betonnya jadi, kabelnya ditarik. Tentu nariknya pakai mesin, nggak pakai orang ya. Kabelnya ditarik sehingga beton ini secara ekstrim ya, sehingga betonnya akan jadi begitu, dengan kondisi kabel yang sudah ditarik sehingga dia lurus kabelnya. Nah, ini ketika ditarik akan jadi seperti yang bawah, ya kan? Yang atas ketika kabel ditarik kencang jadi seperti bawah. Dan ini dikunci. Tentu secara visual tidak akan semelendung itu. Ini hanya diekstrimkan. Tapi dia lebih sudah ada melengkungnya sedikit gitu. Nah, sehingga logikanya kalau dia dibandingkan dengan beton yang nggak punya kabel di dalamnya, nggak di treatment seperti itu, logikanya kalau dia menahan beban dari atas, lebih kuat yang mana? Kalau beban berat nih, lebih kuat yang ada kabelnya, karena dia sudah punya gaya lawan dulu ke atas. Inilah disebut dengan beton prategang atau pratekan, ya. Bisa ditekan dulu, bisa ditarik dulu, terserah itu yang mana. Nah, perbandingannya, kalau tadi di beton konvensional, adalah 1/10 sampai 1/12 bentang di beton pratekan atau prategang, dia adalah 1/20 sampai 1/25 bentang tingginya ya kayaknya. Nah, sehingga bisa menghemat 1/4-nya. Kenapa 1/4 bukan setengah? Jadi kalau tadi bentangnya adalah 10 meter, pakai beton konvensional ini adalah 80, ini 40, betul? Karena 1/12 lah ya, kali 10 meter kira-kira 80. Kalau beton pracetak, ininya bisa 40. Ininya berarti bisa 20. Menghemat 1/4-nya. Nah, inilah konvensional, ini beton 1/25. Ini adalah prategang gitu. Oke, itulah alasan kenapa diadakan dibuat beton prategang atau pracetak.
Oke, sudah cukup ya. Ini nanti aja next ada pengenalan kode komponen kolom bla 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 ya, biar kalian tahu aja nih pengetahuan. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Mungkin materi hari ini cukup sampai sekarang, sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Izin bertanya, Pak. Ya. Jadi yang tadi itu kan yang beton konvensional sama beton prategang, berarti kan ada fungsinya masing-masing. Kira-kira kalau misalkan beton yang konvensional itu kelebihannya apa ya Pak daripada beton prategang? Terima Ya kasih. jelas ya. Terus, gimana? Iya Pak, udah. Ya. Ya dia lebih fleksibel aja, fleksibel karena dia bisa cetak di tempat, ya kan. Kemudian dia pasti lebih murah karena nggak ada kabelnya, nggak harus apa namanya, ditarik dan sebagainya kan, untuk proses yang butuh biaya juga. Dan juga jadi pertama pasti dia lebih murah yang biasa ya. Kalau misalnya lebih murah, kemudian lebih murah itu maksudnya begini. Untuk yang bentang-bentang rumah tinggal biasa, gedung biasa, yang secara dimensi dia masih normal, masih baloknya tidak terlalu besar, ya pasti lebih efisien pakai beton konvensional. Karena dia lebih murah, prosesnya lebih mudah, tidak butuh transportasi dan sebagainya. Nah, sementara beton pratekan adalah atau prategan, dia perlu proses yang jelas biayanya lebih mahal. Jadi harus dibuat di pabrik yang mungkin jauh dari lokasi konstruksi, ada biaya transportasi. Nah, tinggal dicari optimasinya aja, tentu harus dihitung. Misalnya, oleh sebab itu, kalau yang bentang-bentang kecil ya nggak usah pakai yang prategang, pakai bentang kecil aja, bentang sampai 8 meter, 7 meter, oke. Nah, tapi begitu kita bicara jembatan, bentangnya 30 meter, atau jalan tol bentangnya 25 meter, 30 meter, sudah nggak logis lagi, nggak masuk akal atau nggak efisien kalau kita pakai beton biasa, karena kan jadi gede banget. Nah, disitulah kita mulai pakai beton pratekan, itu kira-kira. Jadi biasanya sih logikanya kalau hanya dipakai di bentang-bentang yang ekstrim, yang gede banget bentangnya, gitu. Oke, next lagi. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Pak, untuk bangunan yang di Casino Royal itu kan menggunakan pondasi ponton ya, karena dia berada di atas air. Apakah memungkinkan Pak untuk menggunakan jenis-jenis pondasi yang lain? Terima kasih Pak. Bisa saja ya, kalau misalnya tadi waktu itu kan kita sempat bahas kalau kita mau bangun di atas air, opsinya adalah mau diapungkan atau di pondasinya sampai ke bawah, ya kan? Ya terserah, tergantung kondisinya, dalamnya seberapa. Mungkin secara lebih mudah atau lebih gampang adalah dengan pancang ya. Dengan pancang itu artinya di apa namanya, pakai tiang panjang yang dipukul dari atas itu ya. Jadi dia dipukul dari atas, dia langsung ditanam dalam air, bangunan dibangun dari atasnya itu lebih simpel mungkin. Nah, tapi mungkin ada banyak kasus-kasus atau kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, misalnya akses alatnya tidak ada, kemudian sekitarnya sudah padat dan sebagainya, penuh bangunan-bangunan kuno, sehingga kalau pakai tiang panjang kan ada getaran, bisa rusak semua. Nah, jadi banyak pertimbangannya. Tapi opsi yang lain bisa jadi nggak pakai sistem apung, tapi sistem langsung dipakai pondasi sampai ke dasar ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama, silakan. Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Saya Farsa Zara. Jika kalau material dari beton ini aman tidak ya Pak untuk dibangun di pinggir air gitu kayak pantai? Beton paling aman sih dibanding yang lain, dibanding kayu dan baja ya. Besi kan dia kena garam, bisa korosi dan sebagainya. Kalau dari segi cuaca paling tahan sebenarnya adalah beton. Tapi tidak terlalu kalau dari beratnya itu Pak? Ya optimasi ya, artinya begini. Tadi kan saya bilang masing-masing material dia punya kelemahan, punya kelebihan. Nah, tinggal di daerah itu yang
utamakan yang apanya dulu nih. Misalnya daerah itu aksesnya sangat susah sekali untuk alat berat, untuk ada truk masuk misalnya. Ya kita nggak mungkin pakai beton dong, kita pakai material yang gampang diangkat, misalnya kayu. Misalnya pakai baja yang ringan-ringan dan sebagainya. Iya kan? Padahal di pinggir pantai, sementara kita tahu mungkin di pinggir pantai paling kuat, paling cocok adalah beton. Jadi keputusan itu tidak bisa kita putuskan di sini, tapi betul-betul tergantung situasi dan kondisi lapangan. Oh ternyata dia di pinggir pantai, tapi dia di pinggirnya adalah jalan raya yang gede dan sebagainya, bisa ada truk masuk, ya sudah pakai beton saja, kenapa tidak? Gitu. Oke, ada lagi? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya. Itu kan seperti gambar beton yang tadi di PPT di kanan bawah ya Pak. Itu kan ada jarak peletakannya Pak. Nah itu jarak peletakannya itu juga ada perbandingannya tidak Pak? Seperti tadi sebelumnya itu yang sebentar terkait benar. Nah, siap lagi. Yang mana PPT-nya? Yang ini? Iya benar Pak, yang kanan bawah Pak. Peletakan di pabriknya ya itu ya. Kalau nanti di pemasangannya itu belum dipasang, itu masih di pabrik ya. Itu di lokasi pembuatannya. Yang kanan bawah itu kan masih gambar di pabriknya, belum dipasang di jalannya atau jalan tol atau jembatannya kan belum. Di atas juga sama, itu masih di pabriknya. Iya. Gitu ya. Kalau peletakan di bangunan tentu tergantung desainnya kan, strukturnya bentangnya mau berapa, jarak antar kolom berapa dan sebagainya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, habis ya waktunya, kita tutup. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah di pertemuan ketiga ya di Selasa siang ya, insya Allah. Selamat siang, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yang Raka udah saya absenkan ya. Oh iya baik. Ya terima kasih Pak.